Halo semuanya, jadi kami dari kelompok 2 Pancasila kelas 12 akan mempresentasikan materi mengenai Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana di sini ada saya sendiri Chandrica, Anissa, Anggi, Savana, Chandra, Adriel, dan Klasi. Dan sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai peta konsepnya. Di sini kami akan memaparkan beberapa materi meliputi pengertian, pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, menggali sumber historis, sosiologis, dan politis, mencari tahu mengenai tantangan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu, dan terakhir adalah menganalisa kasus-kasus terkini terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Carika Pradani. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Apa sih pengertiannya? Bisa dilihat pada slide berikut ini. Ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya merupakan hasil kreativitas rohani atau jiwa manusia, di mana IPTEK itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabat manusia. Dan IPTEK itu sendiri pasti terikat oleh nilai-nilai, di mana di Indonesia menganut nilai Pancasila. Oleh karena itu, segala pengembangan IPTEK yang ada di Indonesia harus terikat dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan pada slide berikutnya kita akan melihat poin-poin pentingnya. Pada slide berikut ini ada 4 poin penting terkait Pancasila sebagai dasar ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Yang pertama adalah segala IPTEK yang dikembangkan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan Pancasila itu sendiri dijadikan sebagai faktor internal dalam perkembangan IPTEK yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga adalah Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi perkembangan IPTEK di Indonesia. Apa sih artinya? Itu adalah Pancasila itu sendiri harus mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir adalah setiap perkembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia itu sendiri, di mana Pancasila itu adalah pedoman hidup kita, dan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga, maka Pancasila itu harus dijadikan sebagai nilai-nilai dasarnya juga. Perkenalkan, saya Anissa Ufia Malia, NRP 09194000013 dari jurusan Manajemen Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan pentingnya Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Yang pertama, adanya pluralitas nilai yang berkembang. Dalam menghadapi pluralitas nilai yang berkembang, maka Pancasila memegang peranan penting agar kehidupan bangsa Indonesia tetap selaras dan seimbang seiring berjalannya waktu. Yang kedua, adanya dampak negatif dari kemajuan IPTEK, yaitu dengan adanya dampak negatif dari kemajuan IPTEK, maka akan membahayakan kehidupan manusia di masa depan, sehingga Pancasila akan sangat penting sebagai bentuk pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang ketiga, perkembangan IPTEK dari negara bagian barat. Adanya politik dari budaya barat menyebabkan kearifan lokal atau nilai eksistensi bangsa Indonesia itu juga akan pudar. Maka dari itu Pancasila sebagai penyeimbang agar eksistensi bangsa Indonesia tetap ada dengan kearifan lokalnya. Selanjutnya saya menjelaskan mengenai alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar pengembangan IPTEK. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai asas agar kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, Pancasila sebagai pengontrol dan pengendali kemajuan IPTEK. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai sarana agar kearifan lokal mampu bertahan sebagai identitas diri bangsa Indonesia. Saya Anggi Rahmaningsih, NRP 0911140000050. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber historis dan sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai ilmu pengembangan ilmu pengetahuan teknologi atau yang biasa disingkat IPTEK di Indonesia ditelusuri dalam dokumen negara, yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tepatnya ini ada di alinea keempat. Nah, di alinea keempat ini ada kata yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana kata ini itu mengacu pada perkembangan IPTEK melalui pendidikan, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa harus berdasar pada nilai ketuhanan
Yang Maha Esa, dan seterusnya yaitu Pancasila. Terus kemudian yaitu sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Nah, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek terdapat pada sikap masyarakat yang berpegang pada nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Nah, jika nantinya perkembangan iptek di Indonesia ini bertolak belakang sama nilai ketuhanan dan kemanusiaan, masyarakat itu biasanya akan menolak hal itu. Terima kasih, sekian dari saya. Saya Safana Nade Firdaus, NRP 025-119-40.013. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber politik Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Dapat dilihat dari kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Contohnya adalah pada zaman Orde Lama, pada pidato Soekarno yang ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di UGM pada tanggal 1951 yang intinya adalah ilmu dan amal harus saling wahyu-mewahyui satu sama lain, terutama bagi mahasiswa. Yang kedua adalah pidato Soekarno pada Akademi Pembangunan Nasional di Yogyakarta, yang dimana intinya adalah ilmu pengetahuan dan karakter harus seimbang demi pembangunan nasional. Nah, di sini dapat dilihat bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum secara eksplisit dikemukakan. Sebenarnya pidato di sini tidak mengaitkan Pancasila, tetapi kepercayaan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya adalah pada zaman Orde Baru, di mana Presiden Soeharto mengemukakan bahwa apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan, jelas hal itu merupakan kepincangan bahkan kekurangan dalam penyelenggaraan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini, meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi politik dan kemasyarakatan, penegasan Pancasila belum diungkapkan secara tegas. Selanjutnya pada zaman reformasi, dapat dilihat pada pidato Presiden SBY. Nah, di situ Indonesia harus mengembangkan sistem inovasi nasional, di mana harus memadukan pendekatan antara sumber daya alam, iptek, dan budaya. Selanjutnya adalah pidato dari Presiden B.J. Habibie pada tanggal 1 Juni ini. Nah, di situ menegaskan bahwa penjabaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Lantas, apa kesimpulannya? Ya, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dari sumber politis bersifat apologis. Mengapa? Karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Sekian. Nama saya adalah Stefan, NRP 025-11940.085. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai atau esensi yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama, sila tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Ini menjelaskan bahwa Indonesia memiliki pengakuan sebagai negara yang berketuhanan atau bukan negara ateis. Selain itu, Indonesia juga menjamin kebebasan untuk memeluk agama masing-masing dan menjalankan ibadah. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini berarti negara Indonesia sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan juga melaksanakan segala sesuatu menurut hati nurani manusia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Ini bermakna sebagai nasionalisme, di mana negara Indonesia mengedepankan nilai-nilai persatuan serta menghormati dan menghargai keanekaragaman negara Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini berarti suatu sistem pemerintahan di mana dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, di mana dalam pengambilan keputusan dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara batiniah dan lahiriah, di mana nilai dasarnya itu bersifat abstrak dan normatif, di mana nilai-nilai abstrak ini harus memiliki implementasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Perkenalkan, nama saya Chandra Rizky Triansyah, NRP 025-119-40.049 dari Departemen Teknik Material. Pada kali ini saya akan membahas tentang tantangan Pancasila sebagai dasar pengetahuan ilmu. Di Indonesia dihadapkan oleh 4 tantangan, yaitu yang pertama, kapitalisme. Kapitalisme sendiri memiliki arti yaitu bahamnya memberikan kebebasan pada setiap individu untuk menguasai sistem perekonomian dengan kemampuan modal yang dia miliki. Sistem perekonomian di Indonesia menerapkan ekonomi Pancasila, yaitu sebuah sistem perekonomian yang didasarkan pada 5 nilai Pancasila. Indonesia tidak dapat menerapkan
paham kapitalisme dikarenakan paham tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan apabila paham kapitalisme tersebut diterapkan, maka ruang bagi penerapan nilai Pancasila akan semakin terbatas. Yang kedua yaitu globalisasi. Pengaruh globalisasi bagi bangsa Indonesia yaitu kurangnya bangsa Indonesia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK. Indonesia sendiri juga masih kalah dibandingkan dengan negara-negara lain yang pengembangan IPTEK-nya lebih maju, sehingga menjadikan Indonesia berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Yang ketiga yaitu konsumerisme, merupakan paham atau ideologi yang menjadikan salah satu seseorang atau kelompok yang menjalankan proses konsumsi atau pemakaian yang berlebihan. Dikarenakan populasi Indonesia yang sangat banyak dan kondisi ekonomi dan optimisme konsumen yang sangat baik menjadi alasan kuat, jadi Indonesia dijadikan sebagai sasaran pasar yang potensial bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju IPTEK-nya. Yang keempat adalah pragmatisme. Pragmatisme berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, keberhasilan, satisfaction, kepuasan, dan result atau hasil. Tantangan yang dihadapkan oleh bangsa Indonesia saat ini adalah sudah banyaknya paham pragmatisme yang mewarnai perilaku bangsa Indonesia sehari-harinya, sehingga menyebabkan paham-paham nilai Pancasila tidak dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nama saya Kasih Persinta Iram, NRP 025119401421. Di sini saya akan membahas tentang contoh dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berdasarkan sila dari Pancasila itu sendiri. Butir pada sila ke-1 yaitu hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama untuk terbina kerukunan hidup sehingga bisa menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh kasus pada tanggal 20 September di Kepulauan Seribu, sumber liputan6.com, yakni pidato Ahok yang memisahkan agama. Butir pada sila kedua yaitu suatu kesadaran, sikap moral dan tingkah laku manusia berdasarkan pada potensi murni manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia maupun lingkungannya. Contoh kasus pada tanggal 3 Oktober 2018, sumber kompas.com, yakni penyebaran berita hoax oleh Ratna Sarumpait. Butir pada sila ketiga yaitu menempatkan kesatuan, persatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Contoh kasus tanggal 8 Mei 2017 di Jakarta Pusat, sumber kompas.com, yakni pemerintah membubarkan organisasi massa HTI berdasarkan dari pernyataan Kemenko Polhukam. Berikutnya adalah butir sila keempat, yaitu keadilan yang berpihak kepada semua warga negara tanpa melihat perbedaan. Contoh kasus pada tanggal 19 November 2009, sumber detik.com, yakni pemberian masa penjara atau hukuman 2,5 tahun atau denda sebesar 1 juta kepada nenek Asyani karena mencuri singkong dari perusahaan demi mencari kebutuhan hidup, dengan perbandingan yaitu hukuman untuk para korupsi yang diberikan 1-2 tahun dengan fasilitas yang mungkin tidak sebanding dengan nenek Asyani. Dan yang terakhir adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Contoh kasus hari Jumat tanggal 12 Mei 2017, sumber nasionaltempo.com, yaitu polisi menangkap 10 tersangka, yakni 2 diantaranya adalah anak di bawah umur. Baik, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk file PowerPoint dapat diakses pada link yang telah disediakan di kolom caption. Sekian dari kami, terima kasih.